Udah subuh. Ayah, ayah, bangun ya. Udah subuh. Teh, bangun teh. Udah pagi, udah subuh. Keseharian saya seorang perempuan yang aktif bukan hanya menjadi buruh, bahkan harus mengurus rumah tangga. Dari bangun tidur, selayaknya mempersiapkan pakaian anak, memandikan, bahkan mempersiapkan perlengkapan sekolah. Dan mempersiapkan perlengkapan suami untuk bekerja. Makan yang banyak, Dek. Udah.
kerja macet-macetan. Walaupun seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, sekaligus seorang buruh perempuan yang aktif berorganisasi, sebagai bentuk kepedulian saya sebagai buruh perempuan yang saat ini kurang dipedulikan di perusahaan. Salah satunya terkait fasilitas toilet di perusahaan, di mana toilet perusahaan dicampur antara toilet laki-laki dan perempuan yang dijadikan satu. Dan itu membuat kita sebagai buruh perempuan merasa risih dan tidak nyaman. Sehingga kami sebagai buruh perempuan yang berorganisasi akan berupaya membicarakan terkait masalah toilet laki-laki dan perempuan agar dipisah, agar kami ke depannya merasa nyaman. Sebelumnya, kami sebagai buruh perempuan yang aktif berorganisasi sudah pernah membicarakan terkait hal itu dengan pihak perusahaan. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi kami akan tetap berupaya agar hal itu bisa direalisasikan. Nama saya Nining Elitos, saya dulu buruh pabrik. Saya masih aktif di federasi organisasi dan secara nasional saya sebagai Dewan Buruh. Sebagai buruh perempuan, apa perannya dan apa yang dilakukan, apa yang diterima selama ini? Ayo. Terus kemudian penyediaan ruang laktasi. Nah, kawan-kawan yang sudah berkeluarga, di tempat kerjanya disediakan nggak ruang laktasi? Tidak. Hah? Tidak. Nggak ada. Berarti ada PR lagi ya, Iya. PR tambahan nih. Kayak kamar mandi, harusnya pisah nggak sama cowok? Kamar mandi, kalau buat perempuan. Ya, ada aturan, saya lupa nomornya, nanti dicek gitu ya. Tentang persoalan kapasitas berapa ribu buruh, berapa tempat MCK yang harus disediakan. Begitu juga tentang MCK, itu harus terpisah mana MCK perempuan, mana MCK laki-laki. Ya. Kenapa harus dibuat terpisah atau berbeda ruangnya? Agar menghindari tentang persoalan kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan. Gimana? Di letak sisi kemanusiaannya? Di mana letak bagaimana buruh itu punya ruang istirahat yang akhirnya berdampak produktivitas. Nah, hari ini saya diminta untuk mengisi atau memberi materi mengenai teknik perundingan. Nah, artinya kan kalau ada masalah berarti akan ada proses bagaimana kita mengurai masalah lalu kemudian memecahkan masalah itu kan gitu. Nah, hari ini kita bicara mengenai teknik perundingan. Nah, teknik perundingan itu adalah di mana suatu perwakilan kayak kawan-kawan perwakilan pekerja yang hari ini itu bagaimana berdiskusi, kemudian mendiskusikan itu atau menegosiasikan itu kepada perusahaan sebelum berunding gitu ya. Tentu kita ada persiapan segala macam. Nah, itu bagaimana kita mengurai lalu kemudian kita diskusi sementara dengan anggota atau melibatkan beberapa anggota dan kemudian tentunya pengurus sebagai perwakilan gitu. Itu berdiskusi dulu untuk mengurai gitu. Apa langkah yang harus kita lakukan? Melibatkan orang secara individu atau perwakilan dari organisasi untuk berdiskusi. Lalu kemudian menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar atau bargain. Dan yang ketiga adalah perundingan biasanya menyangkut hal yang di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi. Yang keempat adalah ujung dari perundingan adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Ya tentu kayak tadi tuh, ketika kita sudah berunding misalkan, artinya kan kita harus punya hasil tuh. Apakah hasilnya ini menjadi sesuai dengan harapan kita atau enggak gitu.
Tadi bersama kawan-kawan perempuan lainnya membahas seputar hak pekerja khususnya buruh perempuan seperti cuti haid, fasilitas kamar mandi, fasilitas kipas angin, obat-obatan, fasilitas meja kerja, cuti hamil dan melahirkan, ruang menyusui, dan lain-lainnya. Dan itu semua sebenarnya sudah diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 2023, Undang-Undang KIA Nomor 4 2024. Setelah diskusi ini, sedikitnya mengetahui bahwa seharusnya hak pekerja tidak perlu lagi dipinta oleh pekerja, karena itu sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikannya, karena sudah ada dalam aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 bulan Juli 2025 ada pertemuan dengan pihak perusahaan terkait tentang fasilitas buruh perempuan. Sudah kita sampaikan ke pihak perusahaan, ternyata jawabannya satu, masalah P3K dia akan menyediakan, tapi seperti obat merah sama plester, kalau misalkan obat-obatan dia tidak akan menyediakan. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita disuruh ke Paskes 1. Kalau misalkan dari Paskes 1 kita dikasih SID, berarti kita langsung pulang. Kalau misalkan nggak dikasih SID, kita berarti kembali ke perusahaan. Kedua, masalah pembalut. Kata pihak perusahaan, pembalut bukan P3K. Jadi dia tidak akan mengabulkanlah permintaan kita disediakan pembalut. Terus masalah fasilitas kamar mandi, masalah tong sampah dulu. Kalau misalkan antara dipisah apa enggaknya, nanti dia mau konfirmasi lagi ke pihak manajemen. Kalau respon dari pihak HRD sih, dia mengatakan tidak bisa buru-buru untuk menyediakan kamar mandi terpisah buat buruh perempuan dan buruh laki-laki. Tapi action yang paling cepat itu mungkin dia akan menyediakan tempat sampah tertutup. Karena kalau misalkan di kamar mandi khusus perempuan, apabila yang baru yang lagi datang bulan itu kan kadang kalau misalnya tempat kamar mandi, tempat sampahnya terbuka, itu kadangkala kalau misalnya ada cowok yang masuk itu rada risih karyawan ceweknya. Makanya action yang paling cepat yaitu akan menyediakan kamar tempat sampah tertutup. Tapi dalam pembahasan tadi ada kemungkinan untuk kedepannya ada rencana sih untuk ada pemisahan. Cuma untuk saat ini tidak bisa terburu-buru. Terkait kamar mandi, dari pihak perusahaan tadi merespon bahwa dia akan menyediakan atau memfasilitasi, tapi nggak tahu kepastiannya kapan. Sekian hasil pertemuan tadi, percakapan saya sama Bung Kanto. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama lengkap saya Lela Tiara, nama panggilan saya Lela. Umur saya 35 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai operator di salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.